Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai penjelasan singkat dari diuretic effects on total body electrolyte level. Nah, di sini tuh inti konsepnya adalah diuretik sama dengan obat yang membuat ginjal membuang air plus elektrolit lewat urin. Karena elektrolit ikut terbuang, maka bisa muncul efek samping seperti lemas, kram, sering BAK, pusing, gangguan irama jantung atau batu ginjal tergantung jenis diuretiknya. Pertama adalah loop diuretik, yaitu contohnya adalah furosemid, yaitu efek elektrolitnya adalah di sini ya. Kenapa? Di sini loop diuretik bekerja di thick ascending limb ya di sini. Kemudian juga menghambat reabsorpsi sodium, potasium dan juga dua chloride, artinya banyak natrium dan juga air keluar menyebabkan sering BAK, dehidrasi dan juga hipotensi. Kalium ikut keluar menyebabkan hipokalemia, kalsium ikut keluar menyebabkan hipokalsemia, tubuh kehilangan cairan sehingga asam urat lebih terkonsentrasi menyebabkan hiperurisemia atau gout, kehilangan potasium dan juga H+ bisa menyebabkan metabolic alkalosis. Gejala yang bisa muncul yaitu sering BAK. Nah, di sini dari ini kemudian juga elektrolitnya sehingga menyebabkan sodium turun banyak, potasium turun, bikarbonat naik, kemudian juga kalsium itu turun, kemudian juga asam urat juga naik. Kemudian juga di sini gangguan yang bisa muncul itu sering BAK, lemas, kram otot, pusing atau hipotensi, berdebar bila hipokalemia berat, nyeri sendi gout karena asam urat naik. Kemudian juga yang kedua adalah thiazid diuretik, contohnya adalah hidroklorothiazid dan juga metolazon. Efek elektrolitnya yaitu kenapa thiazid bekerja di distal konvoluted tubul, yaitu di sini di 4 ini ciri khasnya adalah thiazid ini meningkatkan reabsorpsi kalsium menyebabkan kalsium serum naik. Makanya thiazid bisa dipakai untuk pasien dengan batu ginjal karena hiperkalsiuria. Gejala yang bisa muncul itu lemas karena hiponatremia atau hipokalemia, kram otot, pusing, gout kambuh karena asam urat naik, dan juga bisa menyebabkan hiperglikemia ringan pada sebagian pasien. 3 itu potasium sparing diuretik, misalkan adalah spironolactone dan juga amiloride ya. Di sini yaitu sodium itu turun, potasium naik, bikarbonat turun, kalsium tidak banyak berubah dan juga asam urat tidak banyak berubah. Kenapa obat ini bekerja di collecting duct ya? Di sini nomor 5, normalnya aldosteron menyebabkan sodium diserap kembali, potasium dan juga H+ dibuang. Kalau aldosteron diblok oleh spironolactone menyebabkan sodium lebih banyak keluar, potasium tertahan menyebabkan hiperkalemia, H+ tertahan bisa menyebabkan metabolic acidosis. Gejala yang muncul yaitu lemah otot, mual, berdebar atau gangguan irama jantung bila potasium terlalu tinggi. Pada spironolactone, ginekomastia, penurunan libido dan juga gangguan menstruasi. Cara hafal adalah potasium sparing, yaitu sama dengan sparing potasium, menyimpan kalium, potasium naik. 4 yaitu karbonik anhidrasi inhibitor, yaitu contohnya adalah acetazolamid. Ini yang dipakai pada kasus idiopathic intracranial hypertension. Efeknya adalah sodium turun, potasium turun, bikarbonat turun, kalsium turun, asam urat tidak banyak berubah. Nah, mekanismenya adalah acetazolamid itu menghambat enzim karbonik anhidrasa di proksimal tubul ginjal. Normalnya ginjal menyerap kembali bikarbonat atau HCO3-. Kalau acetazolamid diberikan yaitu bikarbonat dibuang lewat urin, akibatnya bikarbonat darah turun, urin menjadi lebih basah, terjadi metabolic acidosis. 2 adalah tubuh kompensasi dengan hiperventilasi. Karena darah menjadi asam, tubuh ingin membuang CO2 lewat nafas, akibatnya nafas bisa lebih cepat, pH CO2 turun. 3 potasium ikut terbuang, yaitu natrium yang sampai ke collecting duct meningkat lalu ditukar dengan potasium. Akibatnya kalium urin meningkat, kalium darah bisa turun, pasien bisa lemas atau kram. Nah, resiko batu ginjal meningkat karena urin menjadi lebih basah dan gas sitrat urin turun, kalsium lebih mudah membentuk batu. Akibatnya darah muncul batu ginjal, nyeri pinggang atau kolik renal, hematuria. Kenapa pada soal jawabannya begitu, yaitu pasien mendapatkan acetazolamid, maka perubahan yang terjadi adalah pH CO2 turun, yaitu karena metabolic acidosis menyebabkan kompensasi hipertensi, CO2 dibuang. Total serum kalsium itu turun, acetazolamid meningkatkan ekskresi kalsium di urin, urin potasium dia naik, yaitu potasium lebih banyak dibuang lewat urin, urin pH itu naik, yaitu bikarbonat dibuang ke urin menyebabkan urin menjadi basah. Nah,
Gejala akibat asetasulamat dan juga alasan yang sering diangka yaitu efek diuretik, kesemutan atau parestesi, perubahan pH dan juga elektrolit emas atau kram yaitu kalium turun, napas lebih cepat, kompensasi metabolik asidosis, mual atau lelah yaitu karena suatu asidosis metabolik, batu ginjal atau urin lebih basah, plus kalsium lebih mudah membentuk batu, rasa logam atau aneh di mulut yaitu efek khas acetazolamid, sulfa alergi reaction itu acetazolamid termasuk turunan sulfonamid. Secara hafal yaitu acetazolamid sama dengan bikarbonat keluar. Kalau bikarbonat keluar ke urin yaitu urin jadi basah, urin pH naik, darah jadi asam yaitu metabolic acidosis, pasien hiperventilasi, PaCO2 turun, potasium ikut keluar, urin potasium naik, kalsium ikut keluar yaitu serum kalsium turun atau resiko batu ginjal naik. Mnemonic yaitu acetazolamid makes urine basic, kemudian juga blood acidic.